Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya ucapkan selamat malam kepada kita semua yang hadir malam hari ini. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Saya ucapkan selamat malam. Selamat kita bergabung malam hari ini. Puji Tuhan, saudara. Saya bersyukur kalau saya hari ini boleh sehat, boleh kuat. Saya cuma bisa katakan semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab itu, kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup saya mau pakai pergunakan untuk berbagi kekuatan bersama dengan saudara semua yang hadir malam hari ini. Sebab itu saudara, dimanapun kita berada saat ini, mari kita sama-sama dikuatkan lewat setiap firman-Nya. Apapun yang mau Tuhan sampaikan malam hari ini, mari biarlah kita sama-sama dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saya akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang akan Engkau sampaikan malam hari ini. Kesempatan yang tidak mau kami sia-siakan Tuhan. Tapi biarlah kami boleh menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami dikuatkan lewat setiap firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu. Kami bersyukur, kami mulaikan pertemuan kami malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini saudara, kalau saya boleh saksikan kepada saudara semua, hari-hari ini, beberapa hari belakangan ini saudara, saya mengalami yang namanya rasa takut. Karena ada satu hal yang membuat saya menjadi takut. Tapi syukur kepada Tuhan, kalau lewat setiap kebenaran firman yang terus ada dalam hidup saya, itulah yang menjadi kekuatan bagi saya. Sehingga saya bisa menghadapi setiap ketakutan yang timbul dalam hidup saya. Puji Tuhan. Sebab itu malam hari ini saya rindu berbagi juga kepada saudara, biar saudara pun boleh menerima kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, malam hari ini satu kekuatan yang sudah menguatkan saya, dan saya rindu itu untuk bagikan menjadi kekuatan bagi saudara semua yang hadir. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan, dan saudara menyimak kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya akan bacakan buat saudara semua. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya, amin firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Sekali lagi, saya rindu bacakan lagi buat saudara firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya, puji Tuhan saudara. Firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita untuk kita bisa mengatasi setiap ketakutan kita. Karena Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Haleluya, Roh Kudus, Roh Allah yang diberikan kepada kita, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, itu bukan roh yang membuat kita menjadi seorang penakut. Itu bukan roh yang membangkitkan ketakutan, saudara, tetapi yang membangkitkan kekuatan. Roh Allah, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara, yang tinggal dalam hidup saya, itu menjadikan kita sebagai pribadi yang kuat, menjadikan kita sebagai pribadi yang semakin kuat, bukan menjadikan kita sebagai pribadi yang mudah ditakutkan. Saat roh Allah itu ada dalam hidup kita, saat hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Firman Tuhan katakan dalam ayat lain bahwa hiduplah dipimpin oleh Roh Allah, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena hanya Roh Kudus sajalah yang mampu memimpin hidup kita ke dalam seluruh kebenaran
firman. Roh Kudus sajalah yang memampukan kita untuk kita boleh terus hidup akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah naik ke sorga dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi janji Yesus menjanjikan kita penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memimpin kita, yang membawa kita ke dalam seluruh kebenaran firman. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk kita tetap terus melakukan firman, untuk kita tetap terus hidup oleh karena firman Tuhan. Hari-hari ini saudara, banyak hal bisa menakutkan kita. Hari-hari ini banyak hal bisa membuat kita menjadi takut. Apa yang menjadi ketakutan saudara hari-hari ini? Jujur bukan selama ini saudara, beberapa hari yang lalu ada satu ketakutan yang melanda hidup saya. Sehingga apapun yang ada dalam pikiran saya itu hanya ada rasa takut. Dan firman Tuhan mengingatkan lewat ayat ini saudara, saya diberikan kembali kekuatan untuk bisa menghadapi ketakutan tersebut. Sebab itu saya katakan kepada saudara, apa yang menjadi ketakutan saudara saat ini? Kalau saudara nggak bisa mengatasi ketakutanmu, kalau saudara nggak bisa mengendalikan ketakutanmu, maka hati-hati, kita bisa dikuasai oleh ketakutan. Hidup penuh ketakutan aja nggak tenang saudara, apalagi hidup terus-menerus dikuasai oleh ketakutan. Kalau kita terus hidup terus-menerus dikuasai dengan yang namanya sebuah ketakutan, kita terus hidup penuh dengan yang namanya ketakutan. Hati-hati, dari ketakutan itu pun bisa menimbulkan penyakit saudara. Mungkin saudara selama ini sehat, makanan saudara teratur baik dan segala macamnya, pola hidup baik, tapi dengan ketakutan yang saudara pelihara dalam hidupmu, saudara tidak atasi itu bisa menimbulkan penyakit dalam hidup saudara. Saudara sendiri yang mendatangkan penyakit itu dalam hidup saudara. Apabila terjadi misalkan dalam lingkungan hidup saudara, tetangga saudara semua kena COVID-19, atau mungkin satu rumah saudara ada yang terkena COVID-19, mungkin secara manusia kita bisa takut, tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita saudara. Secara manusia kita bisa takut, aduh takut nanti jadi kena, aduh takut nanti kalau misalkan saya kena gimana, takut nanti ini itu, nanti ini gimana, segala macam ada semua muncul dalam pikiran. Nah yang seperti ini kalau orang dunia katakan itu bisa melemahkan imun saudara. Dan kalau imun saudara sudah lemah, bisa gampang saudara ada penyakit apapun dalam hidup saudara. Sebab itu saudara, dari penyakit juga bisa menimbulkan, dari rasa takut saja bisa menimbulkan penyakit. Ingat saudara, firman Tuhan, kalau kita terus dikuasai dengan ketakutan, kita gak akan bisa menghidupi firman. Kalau di pikiran kita terus ketakutan, kita gak akan bisa mengingat kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan. Kalau di pikiran kita terus menerus kita isi dengan ketakutan, hari-hari kita hanya lihat hal-hal yang menakutkan. Bukan, kalau saudara sudah mengalami rasa takut, jangan melihat hal-hal yang menakutkan saudara. Justru saudara hidupi firman, karena hanya firman saja yang mampu menenangkan hidup saudara. Tuhan saja yang mampu memberikan ketenangan dalam hidup saudara. Sebab itu saudara, firman Tuhan malam hari ini mengatakan kepada kita, jangan takut. Roh yang ada dalam hidup kita itu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebab itu saudara, saat saudara dilanda oleh ketakutan, saya katakan, saudara harus bisa melawan itu. Karena roh Allah yang hidup dalam hidup kita, itulah yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melawan setiap ketakutan yang ada. Haleluya. Sebab itu saudara, apa yang menjadi ketakutan saudara? Apa saudara takut masalahmu nggak akan terselesaikan? Apa saudara takut bahwa akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik dalam hidup saudara? Atau mungkin saudara takut untuk menjalani hari esok? Atau mungkin sepanjang malam hari ini, saudara takut menghadapi malam hari ini, sehingga saudara tidak bisa tidur. Saudara, kalau saudara terus-menerus hidup dalam ketakutan, terus-menerus membiarkan ketakutan itu hidup dalam hidup saudara, lama-lama saudara, dengan waktu yang cepat, saudara bisa menuju pada sebuah kematian. Saudara bisa mempercepat kehidupan saudara.
Sebab itu saudara, jangan pelihara ketakutanmu, itu harus dilawan. Ketakutan itu jangan dibiarkan, apalagi sampai ketakutan itu mengendalikan kita. Gak enak rasanya saudara kalau kita hidup dengan rasa takut. Saya sudah alami itu. Dan itu gak enak, membuat kita gak bisa berpikir dengan baik, membuat kita kemana-mana pikirannya jadi takut, rasanya jadi takut, jadi gak berani untuk melangkah. Dan apalagi kita mau merenungkan firman, kalau kita penuhi dengan ketakutan terus dalam hidup kita. Sebab itu, Roh Allah yang hidup dalam hidup kita, itu membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban, penguasaan diri. Kita harus bisa mengendalikan semuanya itu, mengendalikan ketakutan kita, bukan malah kita yang dikendalikan oleh ketakutan tersebut. Ingat firman Tuhan saudara, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita ketakutan. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menghadapi semuanya. Haleluya. Sebab itu saat saudara hidup di dalam Tuhan, saudara tahu bagaimana harusnya cara mengatasi ketakutan saudara. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Roh Allah yang hidup dalam hidup saudara itu yang memimpin kehidupan saudara, sehingga saudara tidak dikuasai dengan yang namanya ketakutan. Saat saudara memberi hidup saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sebab itu kuasailah dirimu, atasi ketakutanmu. Roh yang ada dalam hidup saudara itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jangan sampai kita dilemahkan, jangan sampai kita mudah digoyahkan, ditakuti oleh hal-hal yang menakutkan di dunia ini. Ingat, kita punya Roh Allah, punya Roh Kudus yang tinggal berdiam dalam hidup kita. Inilah yang menjadi perbedaan antara kita dengan orang-orang di luar sana. Kalau orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya, mereka akan sangat bisa untuk hidup penuh dengan ketakutan. Mereka akan sangat bisa untuk hidup terus dalam ketakutan. Kalau saudara melihat sana sini banyak orang hidup dalam ketakutan. Sehingga apa? Kalau kita melihat ada banyak orang hidup dalam ketakutan, gak heran mereka memiliki satu penyakit. Gak heran kalau hidupnya banyak penyakit. Dan gak heran kalau hidup mereka gak lama hidup mereka. Sebab itu saudara, tetap terus hidup di firman. Dunia ini menakutkan. Di dalam dunia ini penuh dengan ketakutan. Sebab itu jangan sampai kita bersenang-senang di dalamnya. Jangan sampai kita bersenang-senang dengan keadaan dunia ini. Saya katakan, dunia ini adalah dunia yang penuh dengan ketakutan. Di dalam dunia ini ada ketakutan, tetapi di dalam Yesus ada kekuatan yang memampukan kita untuk kita bisa menghadapi segala sesuatunya. Oleh kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita ketakutan, tidak pernah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketakutan, tetapi sekali lagi membangkitkan kekuatan, bahkan ada kasih, membangkitkan kasih dan ketertiban. Haleluya, puji Tuhan saudara. Hidup kita tidak akan dikuasai dengan yang namanya ketakutan. Saat kita mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Saat kita tidak keluar dari pimpinan Roh Kudus. Sebab itu biarlah Roh Kudus saja memimpin hidup saudara. Untuk Roh Kudus itu yang memimpin hidup kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dengan pemikiran kita, dengan cara kita yang terbatas, kita gak bisa menghidupi firman. Tapi Roh Kudus itulah yang tinggal dalam hidup kita, yang memimpin kita untuk tetap terus berada dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, untuk membawa kita hidup akan firman Tuhan. Sehingga kalau pikiran kita dikuasai oleh firman, hati kita dikuasai oleh firman, seluruh hidup kita dikuasai oleh firman, maka tidak akan pernah ada rasa takut. Kehidupan kita akan terus hidup akan firman. Kita akan terus melihat janji-janji Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satu apapun yang dapat membatasi kita untuk kita melihat pertolongan Tuhan. Jadi jangan sampai ketakutanmu itu membuat saudara tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Jangan sampai ketakutanmu membiarkan saudara tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Ingat, Tuhan itu sudah berikan kita kebaikan terus setiap hari, pertolongan.
segala sesuatu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Hanya kenapa kita tidak bisa melihat itu? Kenapa kita tidak bisa menyadari itu? Karena yang di pikiran kita penuh dengan ketakutan. Di dalam hidup kita, hati kita, semuanya penuh dengan ketakutan. Buang semua itu, tinggalkan semua itu, lepaskan semua itu. Atasi ketakutanmu dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Sebab itu, jangan pernah lagi takut. Memang sebagai manusia kita bisa muncul rasa takut, saudara. Tapi jika itu muncul dalam hidup saudara, jika rasa takut itu ada dalam hidup saudara, segera lawan itu, atasi itu dengan firman Tuhan. Jangan sampai itu mengendalikan hidup kita. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Sebelum saya akhiri, saya rindu bacakan lagi buat saudara. Di firman ini sangat menguatkan hidup saya. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, saudara. Tapi mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bapa yang baik, sungguh Engkau sungguh amat sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih boleh dapat kesempatan untuk terus dikuatkan lewat firman-Mu. Bawa kami untuk tidak menjadi pendengar saja Tuhan, tapi bila kami boleh hidup akan firman-Mu, kami boleh terus melakukan firman-Mu. Karena kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, kami terima kekuatan yang daripada Tuhan. Kami akhiri pertemuan kami malam hari ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai berjumpa kembali besok malam, saudara. Untuk kita sama-sama kembali dikuatkan lewat firman-Nya. Jam 10:30 malam. Baik Facebook maupun Instagram yang ada. Dan akhir kata saya mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.